remaja. Tapi remajanya baru kuliah. Terus PBI jadi pengen dokter. Maka yang ada hanya orang itu tidak masalah siapa yang menyampaikan undangan, namun siapa yang mengundang. Kalau kita menyadari yang mengundang itu adalah yang memberi hidup, yang memfasilitasi hidup, dan nanti usai hidup akan kembali yang memberi hidup, pasti akan menomorkan terhadap undangan itu. Oleh karena itu dalam kitab suci disebutkan wa alim fil masih bil haji yaitu di jalan wa ala kulli dhamir yati min kulli fajin amin. Haji itu adalah termasuk undangan, termasuk panggilan, termasuk undangan dan panggilan. Oleh karena itu jangan sampai kita ada punya pemikiran, wah nggak iso ya, nggak mungkin. Banyak kasus-kasus yang menyatakan tidak mungkin, namun akan ditepis. Allah itu Maha Kuasa, haji itu adalah panggilan. Karena apa? Haji umrah itu kan gratis. Masuk orang maka gratis. Siapa bilang haji umrah bayar? Nera percaya kencan sama Masjidil Haram. Kalau tawaf bareng, sa'i bareng, foto dunia raya bareng kan gratis. Nah itu mau pakai uang muka dapat 25 juta nanti tambah persen, itu bukan biaya ibadah. Maka disebut BPIH, biaya perjalanan ibadah haji. Oh sebenarnya sulit perjalanan bukan ibadahnya. Oleh karena itu jangan khawatir nanti tawaf ditarik hilang. Kita kagum terhadap sistem manajemen syariat. Ternyata manajemennya sudah ada input, proses, output, outcome, benefit, impact. Kita ambil saja contoh. Baru saja kita lakukan yaitu Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu uhjubu bih kutiba alaikumusiyam fasting is prescribed for you. Kama kutiba alal ladzina min qablikum as it was prescribed for those before you. La'allakum tattaqun, so that you may guard against evil. Orang beriman adalah sebagai input. Fasting puasa adalah proses. Takwa adalah tujuan, outputnya. Maka nanti muncul hikmahnya, dampaknya, muncul fadilah, manfaatnya dan sebagainya. Demikian pula haji. Haji itu ilmunya siapa? Yaitu dipanggilnya manusia. Untung ada istisna atau if conditional, yaitu dengan syarat if, kalau if I want to visit you if I have time. Aku harus sholat jenengan nek aku ana waktu. Nek ono. Demikian pula haji. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi lan wajibane marang Gusti Allah. Ngalan nasi ukabe manungsa. Hijjul baiti tindak haji. Man kang sapa istata'a kang mampu sapa man. Jadi ini merupakan if conditionalnya. Jika mampu. Tidak ada perintah sholaton nek sampai mampu. Puasalah jika kamu mampu, tidak ada. Tapi haji manakala engkau mampu. Jadi sing haji muga-muga ya swarga,
sing ndongake ya bakal entuk swarga. Amin. Sing lega-lega wae ibadah ya swarga. Sing tindak lunga-lunga ya insyaallah swarga. Amin. Namanya ini ahli surga semua. Amin. Jadi bisa ada reuni di surga Allah SWT. Amin. Ibu, bapak-bapak dan saudara, sudah berapa tentu saya urutkan Bapak Kepala, Ibu Kepala dan dalam ini sedang 18, kemudian tadi sudah diceritakan oleh Pak Ibu Bapak Arif, Pak Evan. Jadi yang pertama, tadi malam saya bilang kepada masyarakat, rukun Islam itu haji dinomorkan berapa? 5. Tapi tidak sedikit orang Islam yang menggeser, menaikkan peringkat haji nomor 5 itu menjadi nomor 7, nomor 8, nomor 9. Kalau sudah syahadat, praying sholat, kemudian zakat, fasting puasa, nomor 5 haji. Tapi sendiri masuk dan wis apan sakur duwe. Kancan wis maka kancan wis Suzuki. Maka doanya tidak Allahumma barik lamaka amukarma. Tindungan supaya duwe kendaraan sehat. Inna sujudi wal kabasi wal sujudi awal nasi wa inna kalsina wasaluna wal kadibun. Hasilnya nomor 5 sudah jenis kendaraan. Oleh karena itu bunyi ayat akhir penutupnya, wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Sing mengingkari wis mampu ning ora gelem tindak ora gelem daftarke, maka Allah tetap Maha Kaya. Dan Allah paling kaya seluruh alamnya. Artinya wis monggo jadi milih mampu daftarke atau mampu ora daftarke. Karena ibadah sing nglaleke dina itu adalah haji. Saking nikmatnya yaitu melakukan ibadah. Mungkin Pak Ismadi, kemudian Bapak Endro, Pak Ani, Bu Is itu sudah manasik, sehingga apa saja yang harus dikerjakan sebagai bentuk rukun, bentuk wajib dan bentuk sunnahnya. Maka kalau kita mudahkan cara kita, umroh iku ihni tasakur, umroh iku ihni tasakur, haji iku ihni mumamus lontar mami to iftahal. Umroh, apa itu umroh? Umroh ay az-ziyarah. Umroh itu maknanya berkunjung. Tapi isinya apa? Kontennya apa? 1 ihni tasakur, ihram, niat, tawaf, sa'i, syukur. Isinya kayak isinya apa tadi? Ihram, niat, tawaf, sa'i, syukur. Maka orang yang umroh tidak perlu haji, tidak harus haji. Tapi orang haji harus umroh. Maka umroh terbuka bebas sepanjang waktu. Kalau musim haji adalah tanggal 1 Syawal hingga tanggal 10. Itu mikot makani dan mikot zamannya sudah jelas untuk haji. Ini tasakur. Nah, haji itu apa? Ini mumamus, ihram, niat, wukuf Arafah, mabit Musdalifah, lontar mami, lontar
sholat jumroh, mabit Mina, kemudian Taif, tawaf ifadah, dan tahallul. Hanya itu. Itu yang ibadah yang harus betul-betul kita upayakan bisa melakukan, baik sebagai rukun maupun wajib dan ditambah sunnah. Oleh itu salah dan tidak benar kalau orang memberikan jawaban atas pertanyaan ini. Kan muncul pertanyaan, apa ya cirine khasiate nek mundur haji kok dadi wong apik, saya apik udah apik. Jadi orang baik. Apa mungkin berdua ingin jawab? Dewa kedua, pasal kedua, nonton. Yang memberikan jawab, mencoba memberi jawaban yang belum haji dan pernah mendengar kata talbiyah, namun belum melihat tulisan talbiyah itu secara cermat. Maka dia menjawab, akai dungane wae kan apik. Itu dungane lama-lama baik, semakin lama semakin baik. Lama-lama baik, makin lama jadi baik. Memang aku berarti jadi baik kan itu. Tapi ternyata kebaikan itu ya, di samping fadilah orang Allah atas petunjuk memberikan rezeki jadi orang baik, atas latihan-latihan kuliahnya di sana, yaitu dengan amalan-amalan itu. Sehingga khasiatnya satu, memiliki khasiat mata, beri mata. Pertama takdim Allah, harus mengagungkan Allah SWT. Yang kedua ta'awun, saling tolong menolong antar hubungan antar individu. Tingkat tolong menolongnya sangat tinggi dalam ibadah haji umroh. Jadi yang dua ta'awun. Dalam berinteraksi pun harus yang ketiga, yaitu tasawuf, saling menghormati, saling menghargai, saling memberikan diri di sana. Kemudian yang berikutnya adalah taklim, belajar. Belajar itu tidak mesti harus di dalam ruangan, namun di alam terbuka. Maka kuliahnya universitasnya terbuka. Universitas terbuka. Jadi kalau muncul nanti jadi tambahan MPD ini mabrur, SKI, SPDM. Nah, MM itu dari magister. Tapi yang boleh wis mabrur tambah mabrur. MM mabrur lewat pesawat Garuda, haji mabrur. Atlet transfer ilmu. Kemudian takaful. Takaful itu saling menjaga, saling mengingatkan bagaimana supaya hajinya itu betul-betul terlaksana. Cuma orang kadang-kadang tidak mengkaji tentang tujuannya apa. Padahal ada tujuan yang pokok. Dalam kitab suci disebutkan liyasdadu manafi'alahu, untuk menjadi saksi atas kemanfaatan haji. Jadi sini linya, tuhnya, untuk apa? Untuk haji nanti memberikan, menunjukkan kemanfaatan daripada ibadah haji. Artinya sudah membuktikan dengan kuliah terbuka, baik secara visual maupun auditus, pendengaran, tempat-tempat yang religius yang akan dikunjungi, sehingga belajarnya bisa. Karena itu kalau anak-anak kita di sekolah ini at-ta'awunu lil imtihan, belajar karena akan ujian, maka saya mengenalinya seperti di gambar itu al-imtihanu lit ta'alumi, ujian itu untuk belajar. Ujian itu untuk belajar. Bagaimana belajarnya? Kalau masalah tawafnya bareng-bareng gampang, masalah sa'inya bareng-bareng gampang, masalah lontar jumrahnya insya Allah bareng-bareng gampang. Sing paling angel adalah
tadi fala nafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj, yaitu menata hati. Karena menata hati ketika berangkat dan saat di tanah suci itu sudah sulit. Oleh karena itu saya sarankan para jemaah haji itu mulai dari keberangkatan sudah menata hati. Sehingga kalimat saya mudah ini hanya saya ingat dan saya miliki secara spontanitas ketika saya didonorkan asal haji, tiba-tiba tanpa jadwal mohon Bapak Muhammad Ridwan Bais untuk mengisi ceramah calon jamaah haji yang sudah siap berangkat di masjid. Ya Allah, jamaah kan ini penggaris dengan Mekah, kok jen pirenge ceramah, mesti tidak masuk kan itu. Nah, suudonnya mesti tidak masuk. Tapi di sana ada petunjuk. Oh, jam segini terbang naik pesawat. Gesitnya pesawat bagaikan burung seribu, kecil namun cepat. Sedangkan burung gagak itu gede, ini kalah cepat dengan burung seribu. Oleh karena itu ada kalimat itu, bawalah burung seribu pada jiwamu, tinggalkanlah burung gagak dari dirimu. Apa itu kira-kira? Gagak sing nom-nom besok gagak. Tapi sebenarnya mendengar kata gagak. Kau. G. Jangan sekali-kali geluweh, rek, acuh terhadap situasi. Ojo G gagak. A. Ojo angkuh. Aku ini ngerti ya, aku guru SMK negeri. Itu menyombongkan diri. Ini khusus ini loh. Kalau misalnya kami ini kan tidak ada yang guru atau lagi yaitu goroh. Karena haji itu pengawasnya adalah pribadi, baskarnya adalah pribadi. Saya melanggar etika haji atau tidak, saya melanggar ihram atau tidak, itu tidak ada yang mengawasi kecuali pribadinya. Maka harus ojo ngasih goro, tapi harus jujur. G. Ojo goro. A. Ojo soro urno. Kalau kita lihat di sana banyak orang sedekah, buah, makanan orang Indonesia aja kadang-kadang sok di sini. Mestinya satu jamaah itu satu paket. Maka satu paket ditompo, dibawa di ngetas, satu paket, satu paket, tompo di sini, satu paket, tompo di gendok. Lebih ya, kalau jatah konsumsi atau makan itu misalnya di situ ada daging, ada telur. Wah, aku rasa daging. Ini aku jebuk telur. Diganti dagingnya telur. Tidak berpikir kalau ini sebenarnya sudah ada pemiliknya. Aku ambil dua, berarti aku mengurangi hal yang lain. Nah, Pak Ismati yang begitu cermat, saya suka ngeprint ya. Insya Allah tidak akan mengambil hal yang lain. K. Insya Allah tidak ada karena SMK Ngambak ini terkenal ngalim-ngalim. Tapi yang saya pesankan pada guru kakak itu apa? Laki-laki kementus. Nah, teman mati. Nah, beliau kemenangan. Putri mungkin apa ya? Maju. Itu tinggalkan. Jangan dibawa ke tanah suci, tinggalkan dengan biasa. Kemudian apa kepada guru? Bawalah seriti di dalam jiwamu, dalam dadamu. S. Banyak bersyukur.
Gusti kula sing guru menika kula dipanggil pikantuk patematan dados tamune Allah. Syukur. Di samping syukur juga bersabar. Karena terkenal Indonesia itu paling akeh jamaah ini orang sabar. Buktine kabeh wis entuk SIM bisnya. Wis dibagi rombongan 1 rombongan 2 entuk lungguh kabeh. Di pesawat pun juga ada SIM-nya masing-masing. Ning ngopo munggah bis munggah pesawat. Nek ora susukan tunjuk-tunjukan kok ora mungkin dia penganut padhang pamian. Jadi wawan itu maka syukur dan sabar. Ridho dan riayah. Yaitu ridho itu nampa serta balas golong-golong. Ridho. Riayah menjaga diri bagaimana martabat keperwiraan pribadian itu tidak terkontaminasi dengan olah pribadi. I-nya adalah ikhlas. Yang ihsan. Ihsan itu wherever and whenever we do the best. Di mana saja bagaimana kita tampilkan yang terbaik, itu ihsan. Di samping itu ihsan adalah merasa diawasi oleh yang Maha Kuasa, Ilahi Rabbi. Remember that everyone has two angels. Ingat bahwa setiap pribadi orang diawasi oleh 2 malaikat. Malaikat apa malaikat? Malaikat apa malaikat? Malaikat. Nek yo sok krungu malaikat iki. Ana malaikat itu. Nek detektinya betul, mem dikasih harokat fatan bunyinya mesti ma. Sebagaimana lam dikasih harokat fatan bunyinya ra. Rama ngaji kok mem patah mo lam patah lo. T-nya adalah takwa tawakal. Tadi diurusan oleh Qori wa tasawwadu fa inna khairal zadi taqwa. Berbekalah takwa karena itu sebaik-baik bekal. Takwa itu apa? Yang melakukan apa yang diperintahkan dan menjadi apa yang dilarang. Dulu Bapak yang saya muliakan. Kemudian I-nya yaitu istiqomah. Apa niate wis dingake karo sedulur tangga kanca sampai Bapak Ibu guru semua mendoakan dan bahkan tadi sudah terbiasa di sini MBM Pak ya. Apa itu MBM? Nah, MBM Kumata Mono Magelang berapa? Tapi MBM yang menjadi perilaku Bapak dan Ibu adalah M-nya mendoakan, B berdoa, M minta doa. Jadi betul majlis silaturahim wali matus safar ini saling mendoakan, saling berdoa dan minta doa. Adapun baiknya kalau ada yang hormati, lupa. Kita izin minta ikhlasnya saya mendapat amanat untuk bicara selamat itu. Saya bilang marhaban ibu-ibu, selamat datang Subhanallah di sekolah yang dipimpin ibu. Saya tidak menambahkan tentang karena bapak itu biasanya sukses. Maka ahlan wa sahlan, marhaban ibu-ibu, Subhanallah, selamat datang. Insyaallah warga asatid, para karyawan sebelumnya sudah merindukan dengan ibu, sehingga tadi banyak kumpul ibu pagi sultan. Apa itu sultan? Termasuk jemaah haji juga sultan. Ya, diparingi es selamat. Amin.
utuh apa yang menjadi agenda rencana. L diberi lancar. Lancar. T sektor T apa yang menjadi urutan prioritas. A paling aman. N terasa nikmat. Maka mudah-mudahan Pak Haji ini haji surga. Selamat, utuh, lancar, tertib, aman, nyaman. Nikmat. Nikmat saja tertulis nikmat karo nikmat sudah beda. Kira-kira Bapak dan Ibu warga besar SMK 1 Nabrak pilih A nikmat atau B nikmat? Pilih A atau B? Ada pilih A dan pilih B. Multiplesnya choice cantika jadi hanya pilih A B. Nikmat non mental itu maknanya enak, kepenak, ecos-ecos. Tapi kalau sudah nikmat non mental maknanya bencana dan musibah. Kenapa? Nikmat dekat dengan nikmat karena tidak sedikit kenikmatan itu menjadikan nikmat. Singkir ecos-ecos dari musibah. Contoh saja mudah. Kemarin barangkali ya, puasa terus iftar berbuka. Nah, saking nikmatnya berbuka ya, kan nikmat. Pokoknya dengan tertib cara berbukanya ya, maka terasa nikmat. Opo-opo masuk ya. Malah wah orang gorengan kok kurang jangan. Padahal gorengannya kan jelas dilarang untuk dimakan. Sesuk ora gorengan. Apa sebut? Ibu mana? Kenapa? Nanti menjadikan nikmat bermakan saking enake jadi ngantuk. Ngantuk berarti lemes. Lemes tidak produktif. Itu berarti kenikmatan menghadirkan kenikmatan. Maka bagaimana nikmat tetap menjadi nikmat. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu dan saya yang semuliakan. Adapun baiknya undur haji tadi bukan karena doanya lama-lama baik, semakin lama semakin baik. Ya, coba kita betulkan dulu kalimatnya. Monggo. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata wal mulk la syarika lak. Insyaallah calon haji. Amin. Satu persatu bersama-sama dari sekarang. Amin. Buktinya kok bisa izin apal labbaik Allah. Yang kedua, mengambil proses daripada ihram. Ihram itu kan hanya pakaian dua lembar untuk laki-laki, tapi harus menjaga larangan-larangan ihram dan melaksanakan sunnah-sunnah ihram. Jadi senantiasa mengingat secara tepat apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang itu, maka nanti akan menghasilkan outputnya yang disiplin, sabar, dan jujur. Serang tawaf itu keliling Ka'bah mulai dari rukun Hajar Aswad melintas ke rukun Iraki, rukun Yamani, rukun Sami, rukun Yamani ke Hajar Aswad lagi satu putaran. Kenapa kok 7? Kenapa kok 7? Karena kita tidak bisa putar lepas dari putaran yang 7. Hari-hari kita langit kita 7 ya. 7 masih nanti benua kita 7 samudra 7
Karena memang Tuhan mengerjakan 7, yang 7 itu terhias dengan 7, dan 7 hiasan itu terhias lagi dengan 7. Maka tawafnya pun juga 7. Apa hikmahnya? Yaitu bahwa hidup itu ada start dan ada finish. Maka di sini finish. Startnya dari Hajar Aswad, finishnya di Hajar Aswad. Startnya dari Bodeng lahir, finishnya dari Gayeng wafat. Itu untuk mengingat sehingga terbimbing dan tertuntun orang yang pusing tujuh keliling, tapi bagaimana kita hidup itu kadang goyang, kadang nikmat, kadang ada ujian, kadang ada kenikmatan. Maka tawaf pun juga demikian. Yang penting dinikmati. Yang penting ojo lali JNE. Apa itu menang? Apa itu JNE? Apapun jalani, nikmati, pasti enjoy. Jadi mulai pun mengajar pun jalani dan dinikmati, pasti akan terasa enjoy. Mengajar itu sebuah prestasi atau amalia yang paling mulia di dunia. Bayangkan kita kutip dari pendapat dari tokoh yang tidak diragukan. Semulia-mulia makhluk Tuhan adalah manusia. Semulia-mulia profesi adalah guru. Apalanya nanti. Kenapa? Satu huruf yang dituangkan, yang disodakohkan, yang diinfakkan kepada siswa itu menjadi jariah. Kalau rado kumun, malaikat rakumun, sing menduduki surga sing paling oke kok guru. Amin. Amin. Kenapa jariahnya? Dan itu pun tidak pernah minta imbalan dari anak-anak, cukup dinyanek nih kok. Wes mantap, anes, wes adem ngasih kelingan utangnya. Ibu bapak yang kembali, karena saya tidak ingin memonopoli waktu, sekaligus tidak ingin mengurangi hak panjenengan istirahat, ya, maka saya akhiri. Satu, yaitu marilah kita MBM, mendoakan, berdoa, dan minta doa. Yang tadi sudah diikrokan, yaitu M4, minta maaf dan memberi maaf. M4. Cuma saya mengajukan pertanyaan, boleh A, kedua A, B, C atau boleh pertanyaan? Kira-kira jaluk ngapura karo ngkai ngapura NMB yang sudah menghayati si NMB. Tapi kalau belum menghayati maknanya, hikmahnya dan manfaatnya memaafkan dan minta maaf, mesti akan mengatakan, yo, sungasi aku jaluk ngapura. Kok ada yang ini minta sampai ada yang mengeluarkan kalimat wes nasari pati dimulai dinyanyi aku ora maafan. Dadi odo-odo mau dadi ganyu orang tahu ini dari duit kalau orang yang orientasinya duit itu apa? Sikap mentalnya kan perlu di servis. Karena tipologi orang, sikap mental orang itu ada yang glad of price. Bergairah kerja ini ono hadiah ono bagus. Glad of price. Ini
Iya ana sing afraid of symbol power. Afraid of symbol power. Wedi jalanan gawe ditunggoni Pak Kepala Pak Mandor. Sehingga ketika kepala tidak ada saling mengekspresikan. So, berbeda. Tapi kepala pimpinan tetap pinter, wis tak tinggal tasik. Semua kiri. Kenapa? Anggota mesti akan berpikir, meskipun dulu ini pengalamannya saya, karena saya sering diminta untuk mengisi Prajabata, mengisi adum dan spama, sehingga tipologi karyawan itu karyawan di luar ruang maupun di dalam ruang itu ada. Saya pesakit orang saya itu afraid of Lord, apa itu afraid of Lord? Wedi kembang, suatu gang karena situ apa itu cemar, maka ditulisi dilarang kencing di sini atau dilarang buang sampah di sini, termasuk isih ono sing wani buang sampah di sini karena ada apa di situ ada tulisan sing dilarang orang pojokan kene sebenarnya kan ada tulisan. Padahal tulisannya kan kita apa di bahasa utara dilarang buang sampah di sini. Bahwa buang sampah tapi sing anggapan menambahi dilarang membuang sampah di sini kecuali orang gila. Ngeyel nek mbak aku gila berarti sing ngetok gila. Akhirnya aku yang pikiran sebagai kembali pulau ke mama kesio sampah ada berani masyarakat mereka tanpa perubahan. Jadi itu kita afraid of power, ada yang afraid of symbol power, ada yang afraid of punishment, khawatir ada ketiga tapi itu afraid of punishment. Tapi yang merdeka adalah afraid of God, yang takut bahwa kita itu senantiasa diawasi dan punya waskat pengawasannya merdeka. Remember that everyone has to adapt. When someone does best, the angel on the right shoulder take the picture and writes well. In the contrary of that statement, if someone does worse, the angel on the left shoulder take the picture and write well. Kalau malu-malu jelas paham. Karena malu mau paham, kalau malu-malu tidak. Masih kanggo binatang Australia, binatang Arab adalah baik ibu kepala dan seluruh warga. Demi hormat dan cinta, aku berdoa kepada Yang Kuasa. Mudah-mudahan panjenengan selamat sejahtera bersama. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih cukup sekian. Namun tetap berada di masjid ini sebelum kita ikuti doa berikut ini.